Haleluya. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, supaya lebih cepat. Temanya apa? Masih memerlukan susu. Dari Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak hal yang kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Katakan amin. Haleluya. Siapa yang masih memerlukan susu? Salam. Nah, pertanyaan saya, apakah kita semua yang ada di dalam ruangan ini masih memerlukan susu? Hah? Masih? Secara rohani, kita bicara rohani nih. Ini kan rohani. Haleluya. Ya. Karena ini sering ayat ini, nah yang penting yang mau saya sampaikan kepada saudara, hati-hati ya. Ingat, setiap ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang tertulis itu bisa disalahgunakan si jahat. Haleluya. Bisa enggak? Bisa, termasuk ini. Seringkali ayat ini dipakai oleh Kristen sebagai suatu pembelaan untuk menolak ajaran keras. Haleluya. Nangkap kira-kira? Bisa. Ketika kita berkhotbah dengan keras, maka akan dilakukan serangan balik dengan menggunakan ayat ini. Supaya apa? Supaya jangan berkhotbah dengan keras. Jadi bisa. Tujuan si jahat apa? Untuk membayikan saudara. Untuk membayi. Kenapa? Kalau saudara dan saya meninggal, mati dalam keadaan bayi rohani, saudara nggak bisa ke surga. Yang bisa ke surga adalah orang yang dewasa secara rohani. Kenapa harus orang yang dewasa? Karena kita diumpamakan sebagai mempelai surga. Kita kan diumpamakan sebagai mempelai surga. Kedatangannya yang kedua kalinya nanti sebagai mempelai untuk menjemput mempelainya. Dan itu sudah tertulis jauh hari sebelumnya dalam kitab Yesaya. Mari kita buka Yesaya. Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5. Dikatakan di sini Yesaya 62 ayat 5. Yesaya, iya. Ayo, mari sama-sama perhatikan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab seperti seorang mudah belia menjadi seorang anak darah, demikianlah dianya tulisannya huruf besar. Benar ya, itu mengarah kepada Tuhan. Itulah Yesus. Terus yang membangun engkau akan menjadi apa? Suaminya. Berarti sebagai mempelainya. Nangkap ya. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Katakan amin.
Mau Tuhan girang melihat saudara? Mau nggak Tuhan melihat saudara itu girang hati? Atau saudara maunya Tuhan itu melihat kita itu, aduh amang. Maunya dia melihat kita itu girang. Supaya girang apa? Kita harus dewasa seperti seorang mempelai, mudah beliau. Mempelai itu keren nggak? Menyenangkan nggak mempelai? Hah? Selalu menyenangkan kan? Maaf nih, sejelek-jeleknya mempelai, ketika dia masih posisi mempelai, lagi mempelai, pasti kalau laki-laki pasti ganteng. Karena ratu dan raja dalam sehat. Makanya saya bilang tadi, enak nggak kalau lihat mempelai? Senang nggak? Senang. Nggak pernah orang melihat mempelai nggak senang. Nggak ada itu. Kecuali nong sega, pikirannya kan? Pasti kita senang kan lihat mempelai, ih cantik kali, ih ganteng kali. Begitulah Tuhan melihat saudara dan saya. Tapi ada tapinya, harus dewasa, karena mempelai itu harus dewasa, tidak ada anak-anak. Ya, nggak ada anak-anak rohani. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara sekarang posisinya udah dewasa rohani atau anak-anak rohani? Harusnya sudah dewasa rohani. Kenapa? Karena rata-rata mayoritas kita yang ada di sini, maaf, lahirnya sudah Kristen kan? Atau ada di sini yang lahirnya bukan dari Kristen? Nggak ada ya? Jadi dari kita lahir sudah Kristen, lalu bertumbuh, lalu bisa sekolah minggu. Di sekolah minggu kita sudah mulai diperkenalkan tentang Yesus, tentang Kristus, dan tentang firman Tuhan. Ya. Jadi dengan usia kita sekarang masih bolehkah kita disebut anak-anak? Sebenarnya enggak lagi. Nah, pesan inilah yang disampaikan pada waktu itu bagi umat Tuhan. Ya. Karena apa? Para rasul melihat umat Tuhan pada saat itu harusnya sudah dewasa rohani, tapi nyatanya mereka lihat enggak. Loh, kok bisa begini? Makanya dikatakan tadi tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi dilihat, kok masih bayi rohani? Ya. Dari mana mereka lihat kelambanan mereka pada saat itu mendengarkan firman? Haleluya. Lalu dikatakan di ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil, nggak memahami ajaran tentang kebenaran. Ajaran tentang kebenaran maksudnya ajaran tentang firman. Kebenaran adalah firman. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang dimaksud ajaran tentang kebenaran yang dimaksud di sini adalah ajaran tentang firman. Susah memahami, lamban, karena masih anak-anak rohani. Haleluya saudaraku. Ya. Dan bukan hanya itu. Di 14 terus dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Jadi kita penting didewasakan secara rohani, supaya apa? Mengerti, memahami ajaran tentang firman Tuhan, dan apalagi katanya supaya bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Ada banyak sekarang dalam kekristenan, mohon maaf, usia tua, tapi secara rohani anak-anak, sehingga tidak bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat. Kalaupun mereka paham tentang yang jahat, hanya
tertentu saja, misalnya mencuri, merampok, berzina dan sebagainya. Padahal bicara kejahatan bukan hanya itu, bicara dosa bukan hanya itu. Kalau kita belajar firman, Alkitab sudah jelas mengatakan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Semua perilaku tingkah laku kita kalau melanggar hukum Allah, dosa. Haleluya. Itu makanya supaya kita paham ini, kita perlu didewasakan. Jangan lagi terus susu. Kalau terus susu sampai mati, berarti bayi nggak bisa kesor, karena mempelai harus dewasa. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara mau dewasa rohani, jangan anti khotbah yang keras. Haleluya. Jangan anti. Sekarang ini kan orang lebih menyukai, menyenangi khotbah-khotbah yang lembut. Susu. Lalu saudara berharap ke surga, berharap jadi mempelai Kristus. Mimpi. Amin saudara. Haleluya. Ayo, belajarlah dewasa rohani. Dari mana tandanya? Siap menerima makanan yang keras. Jangan seperti murid-murid Yesus ya. Murid-murid Yesus kala itu kan banyak mengundurkan diri kan. Di ayat, kita perhatikan. Ya, murid-murid Yesus pada saat itu di Galilea banyak mengundurkan diri. Karena apa? Karena ajaran keras. Mereka nggak terima, komplain mereka. Mari kita perhatikan Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 66. Dikatakan di sini, sesudah mendengar, apa katanya? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan diserahkan, menyerahkan dia. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, alias murtad. Kalau kita bicara murtad, saudara jangan salah paham. Murtad itu bukan karena saudara keluar dari Kristen. Saudara tetap bisa jadi Kristen, pengikut Kristus, tapi posisinya saudara murtad. Dari mana saudara murtad? Saudara nggak terima ajaran Kristus yang keras. Saudara hanya senang-senang ajaran yang lembut-lembut menyenangkan hati. Saudara nggak terima khotbah pertobatan. Itu sudah murtad. Jadi jangan saudara kira murtad itu keluar dari kekristenan. Oh tidak. Kita bisa tetap jadi Kristen, tapi kita udah murtad. Kita nggak di dalam ajaran Kristus, dalam kebenaran yang sesungguhnya, tidak. Hanya sebagian saja kita taati. Ya. Yang menyenangkan kita cocok kita rasa, kita terima. Nggak cocok kita rasa, kita tolak. Padahal ajaran Tuhan nggak boleh seperti itu. Cocok tidak cocok, cocok tidak cocok, taati. Karena satu hukum saja saudara lalaikan. Dalam kitab Yakobus dikatakan, satu hukum saja kita lalai. Misalnya 99 hukum saudara taati selama hidup, tapi lalai satu hukum saja, nggak bisa ke surga. Dikatakan dia berdosa kepada hukum yang lain. Jadi kekristenan itu nggak gampang ya. Salam saudaraku. Kalau ada orang bilang kekristenan gampang,
Bahaya itu. Gak gampang kekristenan. Makanya dikatakan pikul salib kan? Gampang nggak pikul salib? Nggak gampang kan? Gampang nggak melawan kedagingan? Kehendak daging nggak gampang. Karena kekristenan harus melawan kehendak daging, hawa nafsu daging. Kita harus tunduk kepada apa? Hawa nafsu roh. Itulah yang dikatakan hidup di dalam roh. Roh dan daging akan selalu bertentangan. Itu yang dikatakan dalam kitab Galatia. Jadi nggak gampang jadi Kristen. Amin, saudara. Haleluya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jangan sampai mundur. Jangan sampai menggerutu. Bersungut-sungut seperti murid-murid Yesus. Ya. Ayah, aduh. Apa itu kok banyak? Ngeri kali. Tajam kali itu. Nggak ada sopannya. Apa itu? Ya, itu bersungut-sungut. Ya. Padahal kita di usia sekarang ini itulah kebutuhan kita. Makanya saya bilang tadi, apakah Bapak Ibu sekarang ini bisa dikatakan bayi rohani? Tidak. Bapak Ibu bukan bayi rohani lagi. Tapi kalau saudara tadi dari luar Kristen masuk Kristen, bayi rohani itu nggak boleh disampaikan ajaran yang keras. Dia harus dituntun dulu pelan-pelan. Nah, kita yang sekarang mulai dari kandungan sudah jadi Kristen. Nangkap sampai di sini kira-kira Bapak Ibu? Haleluya. Amin. Ya. Ya sama dengan yang disampaikan di Ibrani tadi. Dengan usia kita yang sekarang, Bapak Ibu yang sekarang yang harusnya sudah menjadi pengajar loh. Ya, harusnya. Bukan lagi harusnya diajar. Harusnya sudah jadi pengajar. Jadi apa yang terjadi dulu, saya mau katakan kepada saudara, terjadi juga dalam kekristenan sekarang. Ya, terjadi. Ya. Kalau kita lakukan survei orang-orang Kristen, yang tua-tua masih juga pinginnya ajaran-ajaran susu. Yang lembut-lembut. Ya. Saya pernah diundang dalam satu Natal pengumuman, ya. Karena saya live, saya nggak sebutkan pengumumannya. Karena khotbah saya terlalu keras, waktu itu mereka marah. Dan apa yang menjadi bagian saya, mereka ambil. Ngerti ya? Maksudnya apa yang menjadi bagian saya, tapi nggak masalah bagi saya waktu itu. Ya. Akhirnya saya pulang, istri saya bilang, nggak ada ini, nggak ada. Mereka ambil. Kenapa? Mereka marah. Karena khotbah saya terlalu keras. Karena saya khotbah tentang pertobatan. Yai yang ngundang saya itu dimarahin. Ini siapa yang ngundang ini? Ini katanya. Ya. Jadi maunya mereka khotbah itu lembut-lembut, menyenangkan hati. Alkitab sudah memberitahukan, Rasul Paulus sudah memberitahukan, hati-hati dengan khotbah yang lembut, yang fokusnya menyenangkan hati. Ya. Khotbah itu harus menyenangkan hati. Sama-sama kita menyenangkan hati Bapak. Saudara saya senangkan, tapi Tuhan saya dukakan hatinya. Saya bahaya enggak? Bahaya. Haleluya saudaraku. Supaya kita paham. Mari kita mulai hari ini kita berlomba-lomba belajar dewasa menjadi mempelai Kristus. Belajarlah dewasa. Jangan hanya kita dewasa secara rohani. Itulah fungsinya kita ada ibadah hari ini. Kita kan sedang makan ini kan. Ya. Kita sedang makan, ya. Karena kita bukan hanya butuh makan secara jasmani, kita juga harus butuh makan secara rohani. Ya, makanan itu menunjang pertumbuhan, ya. Jasmani kita supaya pertumbuhannya baik, maka harus makan dengan baik. Demikian rohani kita. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 44. 1 Korintus 15 ayat 44. Dikatakan di situ,
Tempat yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, tubuh alamiah adalah tubuh daging, tubuh jasmani, tubuh rohania adalah tubuh roh. Nah, masing-masing dua tubuh ini butuh makanan, butuh minum. Ya, sebab kedua-duanya butuh pertumbuhan dari bayi sampai dewasa. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja maksudnya makanan jasmani ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah makanan rohani kita, ya, makanan roh, ya. Jadi yang kita bicarakan sekarang, yang kita bahas sekarang adalah tentang tubuh rohani. Ya, tubuh rohani ini nanti yang akan ke surga, bukan tubuh alami. Tubuh alami ini akan binasa kembali ke tanah. Jadi jangan sampai kita memelihara tubuh jasmani, memperhatikan pertumbuhan tubuh jasmani, tapi kita nggak memperhatikan pertumbuhan tubuh rohani kita. Ini hati-hati saudara. Harus diperhatikan, dirawat dia, dijaga, ya, harus bersih, ya, amin, supaya nanti ke surga jangan tercemar. Haleluya, ya. Bagaimana kita mencemari? Jadi tubuh lahiriah dengan tubuh rohani sama-sama bisa tercemar nggak? Sama-sama bisa. Tubuh jasmani bisa tercemari, bisa kotor nggak? Bisa. Kalau kita bermain-main dengan yang kotor. Tubuh rohani juga begitu. Tubuh rohani kita akan menjadi kotor, cacat dan bernoda kalau kita bermain-main dengan yang kotor. Apa itu? Perilaku kotor, perilaku jahat, perilaku bejat, perilaku yang melanggar hukum Allah. Itulah yang akan menyebabkan dan membuat rohani saudara menjadi kotor, cacat dan bernoda. Kalau cacat dan bernoda, tidak kudus, tidak suci, nggak bisa ke surga. Salam. Saya mau sampaikan kepada saudara, waktu saya datang udah pernah saya sampaikan, ingat, surganya kita itu bukan murahan. Untuk ke surga butuh perjuangan. Dan Yesus sudah sampaikan itu. Butuh usaha, perjuangan dan usaha. Bagaimana jangan sampai kita bercacat dan bernoda. Nah, hati-hati dengan ayat tadi yang disampaikan ibu yang nomor 3 ya, tentang kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus berapa itu? Ini saya mau jelaskan, ini banyak dibelokkan, saya akan jelaskan sebentar. Amin. Efesus berapa itu? Tadi ibu siapa tadi? Ibu tadi ya, yang tadi ya, tentang keselamatannya, tentang kasih karunia. Ayo buka Efesus 2 ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini saya jelaskan sebentar karena banyak kekristenan di sini terjebak Bapak Ibu. Dan ini terus sampai hari ini menjadi perdebatan di teolog. Termasuk waktu saya kuliah, ribut. Padahal nggak usah kita ke sana kemari ke sana. Padahal tafsiran ayat ini ada di situ. Jadi ayat kita jelaskan dengan ayat. Mari Efesus bentar ya, saya buka. Ayat 8 ya. Ayat 8 sampai 9 ya. Perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh kepercayaan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ayat ini sering dibuat menjadi alasan bahwa ke surga itu nggak perlu usaha, nggak perlu perjuangan, ya. Karena keselamatan itu anugerah. Tapi tahukah saudara, keselamatan yang dimaksud di sini bukanlah keselamatan nantinya waktu Yesus datang, tapi
Tetapi keselamatan yang dijelaskan di sini di kitab Efesus ini adalah keselamatan yang Yesus perjuangkan di atas kayu salib. Mari kita lihat ayat atasnya. Jangan sampai salah paham. Makanya orang Kristen gak mau bertobat, tetap berlaku fasik, karena sudah dicekoki dengan ayat yang tadi. Gak perlu berusaha untuk ke surga hidup kudus, hidup suci. Padahal salah paham. Mari kita perhatikan ayat atasnya, ayat 1. Ayo Pak. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi ini bicara dahulu, paham? Yang dahulu harusnya kita manusia harus dibinasakan oleh karena dosa-dosa. Tapi oleh karena kasih karunia yang dahulu, Tuhan selamatkan. Nangkap kira-kira? Kita baca lagi. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh yang ini yang maksudnya adalah roh setan ya, penghulu-penghulu darah, roh iblis yang terus bekerja untuk menjatuhkan saudara dan saya supaya jangan hidup kudus. 3, sebenarnya, perhatikan lagi apa kata mereka. Sebenarnya dahulu kami, kata para rasul ya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Siapa yang memurkai? Yaitu harusnya dulu dimurkai oleh Allah, tapi nggak jadi. Jadi bicara dulu, amin. Terus mana tadi? Sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kembali dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Maksudnya mereka yang dulu-dulu yang ada di hadapan para rasul itu loh, yang harusnya kita ini dibinasakan. Saudara juga harusnya dibinasakan, dimurkai. Tapi oleh karena kasih karunia yang dulu itu dikerjakan di atas kayu salib, hari ini saudara dan saya hidup. Jadi ini bicara keselamatan yang dulu yang dikerjakan Yesus. Makanya kita ada saat ini. Untuk seterusnya keselamatan berikutnya perlu usaha. Perlu usaha. Amin saudaraku. Nggak bisa tidur-tidur. Hidup kudus. Jangan bercacat dan bernoda. Tuhan sudah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan nggak suka dengan orang yang nggak mau kudus. Shalom. Jangan ini jadi alamat. Kan saya bilang tadi di awal, hati-hati. Iblis bisa menggunakan ayat membuat saudara dan saya masuk neraka. Ayat-ayat itu bisa diperalat loh. Ya. Haleluya. Hati-hati loh. Iblis itu cerdik. Alkitab sudah menjelaskan. Dia cerdik. Dia pintar. Jangan saudara pikir permainan iblis itu hanya selalu enggak. Dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Bahkan dia bisa menyamar sebagai nabi palsu. Bayangin. Jadi jangan sepelekan iblis. Sama dengan ayat ini. Ayat ini juga sering diperalat yang kitab Roma. Mari kita buka. Roma, persembahkanlah tubuhmu. Roma berapa itu? Roma 2 ya? Roma 2 ya? Roma berapa? 12. Ayo. Roma 12, sorry. Ayat 1. Iya kan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat ini sering dipakai untuk melawan apa? Melawan korban persembahan. Contoh, maaf nih. Bukan saya mau bilang saudara lakukan persepuluhan. Contoh, korban persepuluhan, ucapan syukur. Ini menjadi senjata
Orang-orang si holik mangging, orang-orang kikir dia pakai ayat ini. Tuhan nggak butuh uang. Tuhan nggak butuh uang. Pendeta nggak butuh uang katanya. Tuhan butuh tubuhmu katanya. Dia pakai ayat ini untuk membela dirinya supaya nggak keluar uangnya. Sekarang pertanyaan saya, saudara sudah sanggup nggak korban ini? Hah? Angkat tangannya yang sanggup dengan korban ini. Tahu nggak kalau kita bicara korban tubuh, itu bicara seluruh hidup. Bahkan nyawamu pun jadi korban sama Tuhan. Sanggup tidak? Mana lebih berharga? Uang daripada tubuh? Tubuh. Tapi terlalu gampang orang Kristen, terlalu enak ngomong ini. Hah? Emang saudara bisa bayar tubuh dengan uang? Emang tubuh itu punya nilai? Enak aja gampang. Korban tubuh. Kita ibadah aja masih mocok-mocok. Hah? Mau korban tubuh? Kalau bicara korban tubuh, bicara nyawa, bicara kesehatan. Iya kan? Bicara waktu. Bicara pikiran, bicara hati, semua jadi korban. Korban ini aja kita nggak lulus. Ngomong korban tubuh. Terlalu klasik kita ngomong itu. Saudara kalau sudah lolos di sini, ini udah lolos, maka saudara gampang memberikan ini. Maaf ya, saya bukan mau bilang saya pendeta mata duitan. Ingat, Alkitab mengatakan si holik mangging, orang kikir nggak bisa masuk surga. Ingat itu, ada ayatnya kan? Kita Wahyu berapa itu, pasal berapa? Ayo buka. Wahyu apa ya? Korintus ya? 1 Korintus 5. Ayo. Sorry. 1 Korintus 5 ayat 11. Ayo sama-sama kita baca. Ayo. 1 Korintus 5. Tunggu dulu. Mana tadi? Salah. Tar. 1. Pasnya ya? Pas ya? Oh iya, pas. Betul, mulai dari ayat 10 ah, mulai ayat 10 ya. Ayo. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Terus. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama dengan. Kok di sini beda ya? Kitab saya. Bentar. Apa ini? Oh, ini salah ini. Bentar, maaf. Apa ini? Iya, ini yang kubaca. Iya, salah. Ya, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan Satu Korintus 6. Kok kabur nih ya? Ya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dijelas di situ, pencuri, orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah surga. Bayangin, kikir saja pun, pelit, holit, nggak bisa ke surga. Bayangin loh. Tapi seringkali kita bela kekikiran kita, bahkan kita berani menggunakan ayat Roma tadi. Ya, berani kita loh. Salam saudara, hati-hati. Saya sampaikan lagi kepada saudara, hati-hati menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Kau gunakan ayat-ayat firman Tuhan tapi untuk membela pelanggaranmu, dosamu. Hati-hati loh. Bahaya itu. Ya. Bahaya Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya. Jadi supaya kita jangan lagi sampai tidak mengerti yang baik dengan yang tidak baik. Jadi butuh namanya kedewasaan
rohani. Jangan lagi jadi bayi rohani yang selalu diminum susu. Harus paham Bapak Ibu. Jadilah Kristen yang dewasa rohani, supaya kita masuk surga. Haleluya. Ya. Jadi senangilah makanan-makanan yang keras. Itu tandanya saudara dan saya sudah dewasa rohani. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup Alkitab kita.